Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pengadaan ASN di tahun 2024 ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan materi rapat koordinasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pan-RB, kemudian Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian yang dilakukan atau dilaksanakan di tanggal 14 Maret kemarin. Dan kali ini kita akan coba sampaikan materi dari Badan Kepegawaian Negara berkaitan dengan rencana pengadaan ASN tahun 2024. Jadi bagi teman-teman yang penasaran terkait dengan materi-materi yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan ya, baik dari Kemenpan RB, Kemendikbudristek, kemudian Kementerian Kesehatan dan BKN, teman-teman bisa mendownload materinya di website Kemenpan RB. Sudah diupload ya di website tersebut sehingga teman-teman bisa mempelajari terkait dengan apa-apa saja yang disampaikan oleh masing-masing kementerian atau badan kepegawaian negara. Dan mungkin langsung saja kali ini kita akan coba lihat materi terkait dengan rencana pengadaan ASN tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah materi yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di tanggal 14 Maret 2024 kemarin bersama Kementerian Pan-RB, Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara ya. Jadi pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024 di lingkungan instansi pemerintah Jakarta 14 Maret 2024. Ini terkait dengan jenis pengadaan CASN di tahun 2024 ya. Ada sekolah kedinasan, kemudian ada PNS atau seleksi CPNS, kemudian terakhir ada P3K. Kemudian ada catatan penting dalam pengadaan P3K. Yang pertama, pengadaan calon P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Kemudian yang kedua, P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Jadi jelas ya, bahwa kemarin mungkin ada informasi bahwa ada peluang P3K bisa langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes. Tetapi sudah disampaikan langsung ini melalui PPT dari Badan Kepegawaian Negara, P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Kemudian yang ketiga, untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS. Walaupun saya sendiri belum tahu apakah P3K aktif bisa mengikuti seleksi CPNS atau tidak. Apa harus menyelesaikan kontrak terlebih dahulu, kemudian tidak berstatus sebagai P3K baru bisa mengikuti seleksi CPNS, atau seperti apa saya kurang tahu terkait dengan hal ini. Tetapi yang jelas P3K tidak bisa secara otomatis diangkat menjadi CPNS, harus mengikuti seleksi sama seperti masyarakat pada umumnya. Kemudian ini terkait dengan ekosistem CASN ya. Dimulai dari perencanaan kebutuhan yang dilakukan oleh instansi, kemudian ada portal ASN Karir. Ini dibutuhkan bagi calon peserta, kemudian publik dan instansi, kemudian mulai pendaftaran, verifikasi, admin, kemudian ada dashboard dan registrasi, kemudian pengolahan nilai, kemudian ada helpdesk. Jadi ini ekosistem CASN ya, apa-apa saja yang dibutuhkan dalam seleksi CASN. Saya rasa untuk calon peserta seleksi tidak usah memperhatikan hal ini. Ikuti saja prosedur yang ada gitu. Jika nanti sudah dimulai pendaftaran ya teman-teman harus mulai mendaftar dan prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang lain. Ikuti saja sesuai dengan tahapan yang dilakukan atau dibuka oleh PKN. Kemudian ini keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas. Hasil SKD diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 periode berikutnya, diktum ke-19. Kemudian apabila peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi periode berikutnya, maka nilai SKD tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, diktum ke-10. Jadi yang saya pahami dari pernyataan ini bahwa teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023
hasil nilai SKD-nya bisa dipakai di tahun 2024 ini. Tetapi teman-teman yang mengikuti seleksi CPNS di tahun 2021 kemudian sudah menggunakan nilai SKD tersebut di tahun 2023, karena setahu saya di tahun 2022 itu tidak dibuka seleksi CPNS ya, maka teman-teman yang sudah menggunakan di tahun 2023 tidak bisa menggunakan nilai SKD-nya di tahun 2024. Jadi ada peluang gitu ya bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti seleksi CPNS kemudian nilai SKD-nya tinggi dan belum pernah dipakai, teman-teman bisa memakainya pada seleksi CPNS di tahun 2024. Yang penting teman-teman punya bukti sertifikat ya yang di-download di ini ya, https://sertificat.bkn.go.id. Website ini sudah saya taruh di deskripsi video ini sehingga teman-teman bisa lebih mudah mengaksesnya dan teman-teman bisa mendownload sertifikat hasil SKD teman-teman. Kemudian ini ada cara penggunaan, cara mengecek keaslian sertifikat. Selanjutnya ini soal seleksi CASN ya, seleksi kompetensi dasar CPNS untuk jenjang pendidikan SMA, D3, kemudian D4 sampai S3 ada 45 soal TKP atau tes karakteristik pribadi, kemudian 35 soal TIU atau tes intelijensia umum, dan ada 30 soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Perkiraan selesai ditelaah tanggal 26 Mei 2024. Jadi jumlah soal seleksi CPNS itu ada berapa? 110 soal ya. 45 ditambah 35, 80 ya. Kemudian ditambah 30, ada 110 soal CPNS. Kemudian untuk seleksi kompetensi bidang CPNS ada 100 soal tidak dominan hitungan dan 80 soal dominan hitungan. Berarti ada 180 soal. Kemudian terkait dengan P3K, ini untuk teknis ada 90 soal, manajerial ada 25 soal, sosial kultural ada 20 soal, dan wawancara ada 10 soal. Kemudian tentunya soalnya tidak sama untuk masing-masing peserta seleksi gitu ya, ada pengacakan soal. Kemudian ini progres penyelesaian tenaga non-ASN. Jumlah data non-ASN awal itu ada sekitar 2,3 juta. Kemudian hasil kelulusan non-ASN, ini yang sudah lulus ya, dari 2021 sampai 2023 ada 570.573. Kemudian prediksi sisa non-ASN yang belum diangkat atau belum lulus ada 1.784.519 orang, terdiri dari tenaga honorer K2 dan non-tenaga honorer K2. Kemudian semoga 1,7 juta ini sudah diverifikasi dan memang dinyatakan valid dan mereka bisa mendapatkan NI P3K di tahun 2024 ini. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan proses verifikasi faktual ya. Tujuan verval adalah memotret kondisi data tenaga non-ASN dalam database BKN. Jadi 1, juta tenaga non-ASN tadi dilakukan verifikasi dan validasi tentunya untuk melihat apakah memang data para peserta atau para tenaga non-ASN tersebut benar adanya gitu ya dan valid. Kemudian setelah didapatkan hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Kementerian Pan-RB sebagai pertimbangan penetapan kebijakan. Nah, ini terkait dengan rencana pelaksanaan CASN tahun 2024. Terbaru menyesuaikan dengan jadwal pembagian persetujuan izin prinsip kebutuhan ASN 14 Maret 2023. Jadi rencananya akan dilaksanakan dalam 3 periode ya. Periode pertama dibuka untuk sekolah kedinasan yang akan diumumkan atau dimulai pada minggu ketiga bulan April. Kemudian periode kedua ini untuk seleksi CPNS dan P3K yang akan dibuka di minggu kedua bulan Mei. Masih ada sekitar 1 bulan lebih ya, di bulan April dan bulan Mei gitu ya. Kemudian untuk CPNS dan P3K periode ketiga akan dibuka di minggu keempat bulan Juli. Jadi bagi teman-teman yang ingin memahami lebih jauh terkait dengan rencana pelaksanaan ini, terkait dengan periode pertama, 2, dan 3, kapan tesnya, kapan pengumumannya, teman-teman bisa download sendiri materi rakor yang disampaikan oleh BKN ini.
Terima kasih ya. Jadi itulah informasi berkaitan dengan rencana pengadaan ASN di tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara pada rapat koordinasi di tanggal 14 Maret 2024. Teman-teman bisa download sendiri di website Kementerian Pan-RB, teman-teman bisa pelajari sendiri dan sehingga teman-teman bisa lebih paham ya terkait dengan apa-apa yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan baik dari Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.